Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah diberikan oleh Allah banyak kesempatan, wabil khusus kesempatan untuk terus beribadah, istiqamah dalam menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tak lupa selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan wasilah beliau kita bisa merasakan nikmatnya berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Jamaah yang dirahmati Allah, yang artinya bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Nah, ayat ini di dalam tafsir At-Tabari, Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari menyampaikan bahwasanya maksud daripada kalimat buyut, ya, fi buyutin, yang mana secara bahasa artinya adalah di dalam rumah-rumah. Buyut jamak dari bait atau rumah. Riwayat dari Ibnu Abbas beliau sampaikan bahwasanya maksud daripada buyut adalah al-masajid tukram. Jadi masjid-masjid yang dimuliakan. Bahkan di dalam riwayat lain dikatakan yakni kullu masjidin yusalla fihi jami'un aw ghair. Jadi setiap kalimat bait ataupun buyut di dalam Al-Qur'an maknanya adalah masjid. Maknanya adalah masjid. Ada riwayat lain dari Mujahid. An Mujahid fi qawlihi fi buyutin adinallahu an turfa' qala masajidun tubna. Wa qala akharuna unya bidzalikal buyut kulluha. Jadi ada yang mengatakan maknanya adalah masjid. Jadi di setiap masjid-masjid, di setiap makna buyut yang ada di dalam Al-Qur'an maknanya adalah masjid. Nah, kemudian fi buyutin adinallahu an turfa. An turfa bermakna diangkat. Ya, kalau secara bahasa maknanya diangkat. Jadi di rumah-rumah yang diangkat. Cuman kalau secara istilah di sini maknanya adalah antubna, yaitu dibangun. Jadi di setiap masjid-masjid yang dibangun, yang Allah izinkan untuk dibangun, adinallahu antubna. Ada lagi makna lain yaitu adinallahu antu'zam. Jadi di setiap masjid-masjid yang Allah muliakan, yang Allah agungkan. Nah, namun Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan beliau lebih memilih pendapat yang pertama, yaitu adalah yang dibangun. Jadi setiap masjid-masjid yang didirikan. Nah, beliau merujuk kepada ayat Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa dzalika anna dzalika huwal aghlab min ma'na ar-raf'i fil buyuti wal abniyah. Karena memang makna ar-rafa' mengangkat bangunan atau mengangkat al-bait itu maknanya adalah membangun. Jadi di setiap masjid-masjid yang dibangun oleh kita semua, itu diwajibkan kita untuk fi buyutin adinallahu an turfa' wa yudhkara fiha ismuhu. Yudhkar fiha ismuhu, disebutkan di dalamnya nama-nama Allah atau zikir, ya, digunakan sebagai zikir untuk menyebutkan nama-nama Allah. Nah, makna yudhkar di sini bukan hanya zikir,
tapi maknanya adalah uniya bihi annahu udzina lahum bitilawatil qur'ani fiha. Jadi tilawah Al-Qur'an di dalam masjid. Jadi bukan hanya zikir, tapi juga tilawah Al-Qur'an. Karena memang tilawah Al-Qur'an ini juga termasuk dalam zikir ya, wal Qur'ana bidzikr. Quran juga termasuk di dalam zikir. Wa 'an Ibnu Abbas qala thumma qala wa yudhkara fiha ismuhu yaqulu yutla fiha kitabuhu wa hadzal qawlu qaribul ma'na mimma qulnahu fi dzalik lianna tilawata kitabillahi min ma'ani dzikrillah. Nah, karena memang makna daripada tilawatul Quran adalah zikrullah, maka makna yang paling cocok untuk kalimat yudhkara fiha ismuh di sini bukan hanya sekedar zikir ya, istighfar, kemudian tasbih, tahmid, tahlil dan seterusnya, tapi yang lebih tepat adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Bertasbih ya, di dalam masjid tersebut di pagi hari maupun di petang hari. Jadi setelah membaca Al-Quran, maka selanjutnya adalah yusabbih. Secara bahasa maknanya adalah tasbih, mengucapkan kalimat subhanallah. Namun dalam riwayat Ibnu Abbas beliau mengatakan qala kullu tasbihin fil Qur'ani fahuwa shalah. Setiap tasbih yang disebutkan di dalam Al-Quran maka ia adalah salat. Jadi maksudnya bukan hanya tasbih menyebutkan kalimat subhanallah, namun juga adalah salat. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Salat di dalamnya di pagi hari maupun di petang hari. Yaqulu yusalli yusalla lahu fiha bil ghadati wal ashi. Ya'ni bil ghudu salatul ghadah, salatul subh, wa ya'ni bil asal salatul asri. Disebutkan di sini salat subuh ya, salatul ghadah, salat yang di pagi hari, dan salatul asal yaitu salat asar. Jadi disebutkan hanya salat subuh dan salat asar. Nah, ini bermakna bukan hanya salat subuh dan asar saja yang diperintahkan untuk salat di masjid. Namun ini dalam ilmu balaghah maknanya adalah menyebutkan sebagian tapi bermaksud semuanya. Dzikrul ba'di wa iradatul kull. Jadi menyebutkan sebagian saja tapi yang dimaksudkan semuanya. Seperti kalau kita nyebut si fulan batang hidungnya nggak kelihatan. Bukan batang hidungnya yang nggak kelihatan, tapi dianya yang nggak kelihatan. Jadi penyebutan sebagiannya tapi menginginkan maksudnya adalah seluruhnya. Qala sami'tu Aba Mu'adz yaqulu fi qawlihi yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal ya'ni as-salatul mafruḍah. Dikuatkan juga dengan qaulnya dari Aba Mu'adz bahwasanya yang dimaksudkan tasbih di pagi hari dan sore hari adalah salat al-mafruḍah. Jadi di dalam ayat ini Allah menerangkan bahwasanya di masjid-masjid yang kita bangun itu fungsinya adalah untuk bertasbih dan berzikir, atau dalam makna lain untuk membaca Al-Quran dan salat 5 waktu. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid bukanlah orang-orang yang membuat banyak kegiatan di masjid tapi tidak datang ke masjid untuk salat, melainkan orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang senantiasa melakukan salat di masjid dan membaca Al-Quran di masjid. Nah, ini adalah makna daripada fungsi masjid dibangun di atas muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk kita supaya memakmurkan masjid dengan membaca Al-Quran di dalamnya. Nah, kemudian ada hadis Nabi SAW yang mana juga menguatkan dalil mengaji atau membaca Al-Quran, tilawatul Quran di dalam masjid. An Nabi Sa'id Al-Khudri qala i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid fasami'ahum yajharuna bil qira'ati fakashafa as-satra
wa qala ala inna kullakum munajin rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dakum ba'dha wa la yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ah aw qala fis shalah. Ini hadis yang pertama diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ya, di dalam Sunan Abi Daud, bahwasanya Nabi SAW sedang beriktikaf di masjid ya, sedang beriktikaf di masjid. Fasami'ahum yajharuna bil qira'ah. Kemudian beliau mendengar ya, ada orang-orang yang sedang membaca Al-Qur'an ya, di dalam masjid tersebut. Yajharuna bil qira'ah, bacanya secara jahar ya, keras ya, saling bersaut-sautan ya, keras. Fakashafa as-satra wa qala. Kemudian beliau, nah jadi di Masjid Nabawi itu di zaman Nabi dulu ada ruangan memang khusus untuk Nabi, rumahnya nyambung dengan Nabi. Jadi Nabi berzikir, salat di rumahnya itu juga termasuk di dalam Masjid Nabawi. Kemudian Nabi membuka saternya, hijabnya, pembatas antara Nabi dengan para sahabat yang sedang membaca Al-Quran di Masjid Nabawi tersebut. Wa qala, dan beliau bersabda, ala inna kullakum munajin rabbahu. Bukankah kalian sedang bermunajat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi sampaikan, fala yu'dhiyanna ba'dakum ba'dha wa la yarfa' ba'dakum 'ala ba'din fil qira'ah. Maka janganlah kalian satu sama lain mengganggu satu sama lain, dan jangan pula ya mengangkat suaranya terlalu keras ya, ketika membaca Al-Qur'an sehingga mengganggu satu sama lain. Jadi membaca Al-Qur'an secara jahar ini enggak ada masalah ya. Yatluna kitaballah yang sirran wa alaniyah, itu enggak ada masalah. Tapi kalau sampai mengganggu ya, membuat yang lainnya jadi terganggu, nah ini nggak boleh baru. Fala yu'dhiyanna ba'dakum ba'dha, jangan sampai mengganggu. Yu'dhi ini ada yu'dhi artinya secara bahasa menyiksa ya, tapi kalau dalam konteks ini mengganggu ya. Wala yarfa' ba'dakum 'ala ba'din fil qira'ah, dan jangan mengangkat terlalu tinggi suaranya. Nah, itu baca aja standar, tidak mengganggu gitu ya. Jangan sampai suara kita malah membuat orang jadi terusik. Padahal yang dibaca adalah Al-Quran. Baca adalah Al-Quran. Au qala fis shalah. Nah, dalam riwayat lain dikatakan bukan hanya dalam ketika baca Quran di masjid, tapi juga dalam sholat. Jangan sampai suara kita mengganggu orang-orang lain. Meskipun yang sholat ini riwayat dhaif. Nah, itu yang pertama. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah dari Abu Hurairah. Jadi ganjaran orang-orang yang membaca Al-Quran, ya, yang mengikuti majelis Al-Quran. Nah, di sini sudah masyhur ya, sering kali disampaikan dari Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ini riwayat dari Abu Daud ya, nomor 1455 ya. Nah, di dalam syarahnya beliau sampaikan Ya'udul Ma'bud Syarh Sunan Nabi Daud, bahwasanya majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Baitin min buyutillah maksudnya ada al-masjidu wa ulhiqa bihi nahwa madrasatin. Jadi yang dimaksudkan fi baitin min buyutillah, di rumah-rumahnya Allah adalah masjid, dan juga termasuk di dalamnya madrasah ya, tempat-tempat belajar ya, sekolah yang mana di dalamnya terdapat majelis-majelis ilmu. Jadi bahkan bukan hanya masjid begitu ya, tapi juga sekolah-sekolah ya, majelis-majelis ilmu dimanapun berada juga termasuk dalam yang disebutkan di dalam hadis tersebut ya. Al-masjid wa ulhiqa bihi nahwa madrasatin yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu ay yashtarikuna fi qira'ati ba'dihim ala ba'din. Jadi mereka ini di dalam masjid ya, ataupun di dalam madrasah ya, membaca Al-Quran,
saling membaca Al-Quran satu sama lain. Ya. Entah itu membacanya bareng-bareng ataupun sendiri-sendiri tapi semuanya baca. Yashtarikun ba'duhum ala ba'din. Illa nazalat alaihimus sakinah. Maka ganjaran Allah yang Allah berikan, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang membaca Al-Quran di dalam majelis-majelis tersebut adalah nazalat alaihimus sakinah. Turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wal muradu huna al-waqar. Sama maknanya adalah ketenangan, at-tuma'ninah, ketenangan. Jadi turun kepada orang-orang yang berada di dalam majelis tersebut ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah ay ahatat bihim malaikatur rahmah. Jadi dikelilingi ya majelis tersebut oleh para malaikat. Nah, seperti kita saat ini mudah-mudahan termasuk di dalam hadis tersebut ya. Jadi dikelilingi oleh malaikat. Haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Bukan hanya dikelilingi malaikat namun juga athna alaihim wa athabahum. Jadi para malaikat itu menyebutkan nama-nama orang-orang yang mengikuti majelis tersebut di hadapan Allah. Si fulan sedang mengikuti majelis ya Allah, sedang berzikir kepadamu, sedang membaca Al-Quran. Jadi disebutkan oleh para malaikat di depan Allah bahwasanya orang-orang tersebut sedang melakukan amal saleh. Nah, ini yang luar biasa. Dzakarahumullahu fi man 'indah. Athna alaihim. Jadi dipuji. Jadi orang-orang tersebut dipuji di hadapan Allah. Wa athabahum. Dan para malaikat meminta kepada Allah agar Allah mengganjar mereka dengan pahala. Athabahum. Ini luar biasa. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, riwayat dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusni' bihi nasabuhu. Nah, ini jadi ada hadis sama ya diriwayatkan oleh Imam Muslim namun nasnya lebih panjang dan hadis ini bahkan mengandung banyak sekali faidah ya, banyak sekali nilai-nilai penting ya, yang harus kita pahami. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, barang siapa, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan ya, satu kesusahan, ya, satu kesulitan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Nah, ini faedah yang pertama. Jadi barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, ya, melepaskan ya, kesusahan orang lain, maka Allah akan meringankan ya, hisabnya nanti di hari kiamat, meringankan, ya, melepaskan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Nah, ini menarik, sempat ada ya, kawan saya yang nanya, gimana kalau misalnya ada seorang murid ya, ketika dia diberikan tugas oleh gurunya, murid itu berdalil dengan hadis ini gitu. Ustadz, kan Nabi SAW sampaikan jangan bikin orang susah, sementara tugas ini bikin kita susah. Nah, ini anak sekarang pinter-pinter pinter-pinter cari dalil, ini beneran. Jadi ada yang nanya, kawan saya kebetulan ngajar di pesantren, ada muridnya begitu, kasih tugas jawabnya pakai hadis, dijelasin sama dia. Pinter ya, pinter berdalil. Gimana itu? Nah, di dalam syarahnya dikatakan bahwasanya yang dimaksudkan mempersulit orang ya, ataupun memudahkan ini bukan dalam konteks perkara yang
di luar kezaliman. Jadi selama orang tersebut menyusahkan atau memberikan tugas yang tidak membuat zalim gitu ya, yang tidak sampai orang yang diberikan kesulitan ataupun tugas tersebut merasa dizalimi, ya, zalim dalam makna sesungguhnya, bukan zalim yang dibuat-buat oleh si murid tersebut. Kita dizalimi ini, padahal memang itu tugas dia. Untuk menjadi seorang murid yang mengerjakan tugas itu adalah hal yang sangat lumrah. Dan itu bukan sebuah kezaliman, kecuali misalnya muridnya di anak SD tapi disuruh bikin makalah 100 halaman. Nah, itu zalim namanya. Karena memang di luar konteks daripada murid SD. Tapi kalau misalnya masih dalam konteks yang cocok gitu ya dengan keadaan murid tersebut, di luar daripada kata zalim, maka itu harus dilakukan. Nah, ini bahaya anak sekarang pinter-pinter berdalil, lebih hafal hadis daripada kita, ya, luar biasa gitu. Itu yang pertama. Jadi memudahkan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya nanti di hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya adalah barang siapa yang menutupi ya, aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Nah, ini juga faidah yang selanjutnya adalah jika orang tahu aib seseorang kemudian ia tidak mengumbarnya, ya, menjaganya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya nanti ya di hari kiamat. Nah, ini kan kadang orang gatel ya, kalau tahu ada aib orang lain atau ada hal-hal yang kurang baik begitu ya, pengennya disampaikan aja, pengennya digibahin aja. Nah, ini harus kita jaga, ya, jangan sampai melakukan hal tersebut. Kemudian selanjutnya adalah baru masuk barang siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya nanti ya. Wallahu fi aunil abdi maka kana al-abdu fi auni akhi. Dan Allah berada ya akan selalu menolong seorang hamba selama ya hamba tersebut juga memberikan pertolongan kepada orang lain. Jadi Allah ini luar biasa. Jangan kita anggap Allah ini akan menolong kita dengan persis sebagaimana kita menolong orang lain, tapi justru akan lebih besar pertolongan Allah untuk hambanya yang senantiasa menolong orang lain. Jadi jangan disamakan ya, pertolongan Allah ataupun nasrun minallah ini, tapi jauh lebih besar daripada pertolongan kita kepada orang yang kita tolong. Baru kemudian masuk ke dalam hadis wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah ila akhiriha. Dan di akhir daripada hadis ini Nabi SAW menyampaikan wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusni' bihi nasabuhu. Ya, dan barang siapa yang menunda amal saleh maka tidak akan bisa nasab untuk menolongnya di bapaknya, kakeknya, garis keturunan nasabnya. Itu tidak akan menolongnya selama ia tidak pernah melakukan amal saleh di dunia. Nah, dikatakan di dalam Al-Minhaj makna daripada wa man batta'a bihi 'amaluhu, yakni man kana 'amaluhu naqisan lam yulhiquhu bi martabati ashabil a'mal fayambaghi alla yattakilu ala syarafin nasab wa fadilatil aba wa yaqsuru fil 'amal. Nah, jadi barang siapa yang memang dia sedikit ya, amalnya naqisan, amalnya sangat sedikit, bahkan tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beramal salih saking sedikitnya, maka jangan menganggap bahwasanya nasabnya ataupun kemuliaan bapak, entah itu bapaknya ulama, entah itu bapaknya siapapun, tidak akan bisa menolong ia begitu. Nasab dia tidak akan sama sekali berfaidah ataupun bermanfaat untuk ia di hari kiamatnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun, ya, tidak akan bermanfaat harta dan juga keturunan pada hari kiamat tersebut. Wa yaqsur fil amal, dan dia malah sedikit melakukan amal saleh. Jadi jangan sampai kita mengira ya, punya saudara macam-macam ya, ada yang hafal Quran ya kan gitu ya sekarang orang. Dalam minimal ada satu yang hafal Quran biar nanti kan katanya dapat syafaat dari orang yang hafal Quran. Nah, itu jangan kita berharap seperti itu. Karena ternyata Nabi SAW sampaikan dalam hadis lain, kita nggak bisa ya berharap
daripada nasab tersebut. Dia pengennya di dunia enak-enak gitu ya. Saudaranya hafal Quran, udah tenang aja, nanti ente di hari kiamat syafaatin aneh. Nggak bisa begitu. Kalau emang dia udah nggak beramal soleh selama di dunia, maka nggak akan bisa juga syafaatnya untuk menolong ia. Ya, man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah riwayat dari Uqbah bin Amir. Qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffati faqala ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila Badhan aw ila al-Aqiq fayati minhu binaqataini kaumawaini fi ghairi ithmin wala qat'i rahim. Faqulna ya Rasulullah nuhibbu dhalik. Qala afala yaghdu ahadukum ila al-masjid faya'lam aw yaqra ayataini min kitabillahi azza wa jal khairun lahu min naqataini wa thalathun khairun lahu min thalathin wa arba'un khairun lahu min arba' wa min a'dadihinna minal ibil. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir di dalam kitab Sahih Muslim ya, 803. Bahwasanya Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, sedangkan para sahabat saat itu sedang berada di Suffah. Di Nabi SAW rumahnya itu kan dempet ya, sama Masjid Nabawi. Jadi ketika keluar dari Masjid Nabawi, nah itu ada sahabat-sahabat yang sedang berkumpul di Suffah. Suffah itu pelataran Masjid Nabawi, yang di atasnya dikasih pelepah-pelepah korma ya untuk berteduh. Itu Suffah. Nah, beliau bersabda, siapakah di antara kalian yang mau berangkat setiap pagi ke Budhan atau ke Al-Aqiq? Nah, Budhan sama Al-Aqiq ini wadi ya, lembah di Madinah. Namanya Budhan dan Al-Aqiq. Kemudian pulang ya dari lembah tersebut membawa 2 ekor unta yang besar tanpa berbuat dosa ya, maksudnya tanpa mencuri ya. Kemudian juga tanpa memutus silaturahim ya, kayak misalnya ngebegal saudaranya atau semacamnya begitu ya. Maka kemudian para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami menginginkan hal tersebut. Kemudian beliau bersabda, apakah kalian tidak berangkat ke masjid, kemudian mempelajari atau membaca 2 ayat dari kitabullah, itu lebih baik bagi kalian daripada 2 ekor unta. 3 ayat lebih baik dari 3 ekor unta, 4 ayat lebih baik dari 4 ekor unta, dan dari semua bilangan unta. Nah, jadi Nabi SAW ini ketika mengajarkan para sahabat ini dengan permisalan, dan permisalannya yang mudah untuk dipahami oleh semua kalangan. Jadi nggak bikin bahasa yang ribet ketika Nabi mengajak orang kepada kebaikan. Tapi cukup dikatakan, pengen nggak kalian nih keluar rumah, kemudian pulang bawa 2 bakul 2 kantong beras gitu, atau dengan pulang bawa makanan banyak gitu. Jadi dengan permisalan yang mudah gitu. Para sahabat sontak menjawab, ya pengen gitu. Karena nggak apa-ngapain pulang dapat rezeki nomplok begitu. Siapa yang nggak mau? Nah, itu saat itu para sahabat sedang berada di pelataran masjid, gitu kepada duduk-duduk begitu ya. Nah, Nabi keluar dari rumahnya, bilang begitu, pengen, kata para sahabat. Akhirnya Nabi bilang, udah pergi ke masjid, masuk ke masjid, belajar ayat Quran, belajar Al-Quran. Nah, 2 ayat aja, ngaji aja 2 ayat aja, atau 3 ayat. Nah, itu lebih baik daripada 2 unta, lebih baik daripada 3 unta, dan seterusnya. Jadi ini ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang mempelajari Al-Quran di masjid ya, ini luar biasa. 1 ayat 1 unta, 2 ayat 2 unta, dan seterusnya sampai ia selesai ya, belajar ataupun membaca ayat Al-Quran di dalam masjid tersebut ya. Kita juga sampaikan ya pekan lalu bahwasanya orang yang sholat kemudian membaca 2 ayat juga sama ya, faidahnya ataupun ganjarannya itu 2 unta, dan seterusnya sampai ayatnya dia selesai. Nah, begitupun juga ganjaran yang diberikan oleh Allah jauh lebih besar daripada apa yang dibaca oleh orang tersebut. Nah, itu beberapa hadis-hadis dan ayat Al-Quran yang berkenaan dengan
fadilah ya ataupun keutamaan daripada membaca Al-Qur'an di dalam masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan agar kita bisa terus berinteraksi dengan Al-Qur'an dan meningkatkan ya kualitas bacaan kita dan kuantitas bacaan kita setiap harinya, supaya Allah memberikan ganjaran-ganjarannya yang luar biasa kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang husnul khatimah, wafat dalam keadaan setelah beramal saleh. Ini saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin terakhir jika ada yang ingin di-sharingkan, tafadhal. Ah ya. Kalau sholat jahar tapi sendiri maghrib bisa subuh, itu seberapa jaharnya ya? Artinya apakah cukup untuk sesuai 40 huruf saja? Karena kalau saya lihat anak saya belajar dulu kan maghrib sama asar kan, tetap aja dalam hati banyak ya kan. Itu gimana? Sebenarnya seberapa? Ya. Yang kedua, soal tadi tilawah Quran, ngaji Quran tapi malah mengganggu. Jadi kalau di masjid berputar tadi ya, saya merasakan pendengar Quran itu mengganggu saya. Ini sharing aja. Kalau ada orang tilawah di kereta jarang-jarang, mungkin karena dia di YouTube, kalau di masjid di mana baca kereta itu saya udah biasa ya. Ini di kereta tapi bacanya jahar. Saya sih merasa tagur ini mengganggu. Sama secara perasaan kan orang lain juga mendengarkan ya. Apalagi zaman perpolitikan kemarin, mungkin orang katain kadrun yang ngaji. Tapi secara suara pun kayak bergumam aja. Iya. Nah itu sih sharing aja. Jadi mungkin untuk membaca Quran juga jangan so gitu ya. Tapi mungkin dalam hati aja baca tafsir itu lebih baik daripada dijaharkan. Mungkin yang kedua sharing, yang pertama tadi pertanyaan bagaimana? Iya, jazakallah khair untuk sharingnya. Jadi yang pertama tadi terkait dengan sholat sendiri ya, jaharnya itu seapa jaharnya. Tapi kalau misalnya kita sholat sendiri, ya, memang tidak diharuskan untuk jahar, tidak diharuskan untuk melakukan sholat secara jahar. Jadi memang boleh kita sholat jahar ataupun sir, itu nggak ada masalah. Oke, ketika kita sholat jahar sendiri, apakah harus jaharnya seperti misalnya ketika saya lagi imam begitu? Jadi faidah kenapa harus jahar itu adalah supaya didengarkan oleh jamaahnya. Nah, orang yang baca Quran itu harus didengarkan hukumnya, dia harus didengarkan. Makanya ketika kita sedang baca Quran ketika imam, itu harus didengarkan, terutama suratul Fatihah. Karena surat Fatihah adalah wajib daripada sholat, begitu ya. Nah, ketika sholat sendiri, maka itu kita cukup jaharkan untuk diri kita sendiri. Dan itu tidak perlu sampai suaranya keluar keras begitu. Karena tidak ada faidah di situ. Ya, tidak ada faidah di situ. Bahkan dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, ketika ada orang yang dia membaca Quran dengan keras, membaca doa dengan keras, beliau sampaikan, apakah kamu sedang meminta kepada Tuhan yang tuli? Gitu. Allah mendengar. Itu cukup kepada ketika sholat sendiri begitu ya, jahar cukup untuk hanya mendengarkan dirinya sendiri. Jadi jaharnya sampai dia dengar sendiri. Itu kalau sholat sir dia memang sedikit banget bedanya kan. Sir itu kan dia nggak kelihatan makna secara bahasanya. Sir itu samar-samar. Jadi ada yang ngumpet balik tembok tuh. Itu intip-intip. Itu sir namanya. Tapi kalau jahar nih kelihatan nih, zahir. Itu kelihatan, pada ini kelihatan sini nih. Tapi kalau ada yang ngumpet belakang itu sir, dengar. Siapa itu belakang tuh? Ngintip. Itu sir. Jadi kelihatan sedikit, kedengaran sedikit. Tapi kalau jahar dia kedengaran keluar gitu ya. Memang kedengaran untuk diri kita sendiri dan mungkin ke sekitar sedikit doang gitu. Tapi jahar itu namanya jahar, kedengaran keluar suaranya. Jadi nggak harus sampai saya baca sholat sendiri di depan sini sampai belakang sana kedengaran gitu. Allahu Akbar. Kenceng banget dia. Sampai ujung sana kedengaran. Enggak.
Iya. Jadi cukup kedengaran sendiri dan mungkin hanya sekitar. Itu namanya jahar. Jadi memang beda. Kalau sir memang dikatakan sampai kedengar sendiri, tapi itu sangat kecil. Alhamdulillah. Beda kan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu enggak mengganggu orang sekitar gitu. Bedanya dengan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi ya, betul kalau ketika di kereta begitu ya, ada orang yang mengaji, mungkin sebagian orang akan risih kalau misalnya dia memang suaranya kenceng, karena kita memiliki kewajiban untuk mendengarkan dia juga. Mungkin kita risih karena itu. Sementara kita pengen mungkin baca berita, kita pengen apalah macam-macam, ngobrol sama orang kan, dan seterusnya, atau kita lagi ngantuk gitu ya. Sementara orang itu mengaji gitu di KRL tersebut gitu, dan suaranya keras. Kalaupun satu gerbong itu ngaji semua, oke lah. Gitu. Beda urusan. Nah, dulu sempet itu 2015. Waktu itu ada adik kelas saya itu satu angkatan, mereka naik kereta pengen bukan. Mereka kebetulan satu gerbong tuh memang seangkatan itu. Mereka pengen datang ke acara khotaman di rumah kawannya waktu itu di Burang. Nah, itu ngaji semua satu gerbong. Itu diliput sama media, masuk berita ada, masuk TV juga. Karena itu unik gitu. Tapi itu memang mereka semua sedang ngaji gitu. Satu gerbong tuh mereka semua isinya banyak kan, satu angkatan ada 100 orang lebih gitu, ngumpul. Nah itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya lagi di KRL rapet-rapet, ada yang ngaji di tengah, Bismillah. Dan itu orangnya macam-macam, bukan hanya orang Muslim aja, macam-macam. Nah, pantas orang akan terusik kalau begitu. Macam-macam. Nah, tapi kita juga tidak kalau pengen mengingatkan, kalau bisa dengan cara yang baik juga, gitu jangan. Pak, ini bukan masjid Pak, jangan ngaji di sini. Nah, jangan begitu juga. Gitu. Tapi dengan cara yang inilah, dengan baiklah, bil hikmah wal mau'izah hasanah. Gitu. Jadi memang jangan sampai ngaji itu jadi bikin orang risih dengar Quran. Padahal Quran itu turun sebagai sakinah, ya kan, sebagai itminan, penenang jiwa. Zikir itu kan fungsinya untuk menenangkan hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Untuk menenangkan hati. Tapi kalau misal orang dia baca Quran kita malah nggak tenang, berarti mungkin ada yang kurang tepat dari bacaan orang tersebut, begitu ya. Kayak dulu pernah Pak Dadang juga nanya kan, bagaimana kalau orang sholat subuh, sebelum sholat subuh itu di setel Quran kenceng banget. Sementara macam-macam orang di sini kan bangunin pakai ayat Quran kenceng banget. Sementara hukum dengar baca Quran itu wajib. Wa idza qara'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Harus didengerin gitu. Nah, itu juga termasuk dalam kategori yang mungkin bisa dikatakan mengganggu. Kecuali memang misalnya itu di setel di pesantren, isinya santri-santri ya kan gitu. Nah, itu beda urusan. Memang di setel untuk supaya anak-anak dibangun kemudian segera beranjak sholat. Memang itu sudah prosedur gitu. Tapi kalau di sini kan kita umum, masyarakatnya macam-macam gitu. Jadi jangan sampai iya, beda urusan gitu. Jadi jangan sampai Quran ini kita setel malah orang jadi benci dengar Quran. Gitu. Ini yang kita harus hindari. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin seperti itu. Baik. Ya, silakan. Tadi disampaikan semua yang di Al-Quran yang buyut itu dimaksudkan masjid ya. Masjid. Apa tidak ada perintah bahwa membaca Al-Quran itu di rumah ini? Benar-benar artinya rumah ini. Yeah. Sedangkan di hadis ada ya. Sinarilah rumahmu dengan membaca Al-Quran ya. Kayak gitu. Itu gimana? Iya, betul. Jadi ini satu riwayat yang disebutkan oleh Imam At-Tabari. Maksudnya riwayat dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan setiap bait di dalam Quran itu maknanya adalah masjid. Tapi ini bukan ini satu qaul dari beliau. Ada riwayat lain mengatakan enggak juga. Maksudnya bait di sini setiap rumah, begitu. Setiap rumah yang ada dimanapun lah itu harus ini. Dan memang saya rencananya memang akan bahas tentang itu. Jadi baca Quran di rumah dan tempat-tempat lain. Insyaallah kita pekan depan masuk. Jadi memang ada riwayat-riwayat ataupun hadis Nabi yang diantaranya tadi dibaca, sinarilah nawwir buyutakum bitilawatil Quran, ya kan? Sinarilah rumah kalian dengan membaca Al-Quran, atau perintah membaca surat-surat lain di dalam rumah itu memang ada gitu. Insyaallah pekan depan. Tadi mau langsung dihantam semua di sini tapi takut habis juga waktunya sampai jam 6. Gitu. Jadi ada
fadilah baca Quran di masjid, fadilah baca Quran di rumah, dan fadilah baca Quran di tempat-tempat lain dan tempat-tempat yang dilarang untuk membaca Al-Quran. Insyaallah kita akan bahas di pekan selanjutnya. Barakallahu fikum. Baik, mungkin saya pikir cukup ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. In uridu al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.